Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan bagaimana pandangan budaya Indonesia dalam gender dan kedudukan perempuan. Di sini kami bertiga dengan Hesta Avitananda dengan NIM 21053 11000019, Angela Putri Maharani dengan NIM 21053 11000020, dan saya sendiri Laili Nuralivia Septian Budi dengan NIM 21053 11000158. Adat dan budaya dapat diartikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan turun-temurun dan mendarah daging atau internalized yang kemudian membentuk pola pikir atau mindset. Di Indonesia sendiri sudah terbentuk adanya stereotip patriarki yang kemudian pembatasan perilaku perempuan dalam kehidupan. Di Pulau Jawa, perempuan dianggap sebagai pelengkap laki-laki. Perempuan bertugas untuk melayani laki-laki yang diisyaratkan dengan macak, manak, masak, yang berarti berias, melahirkan, dan memasak. Subordinasi atau penomorduaan pada perempuan ini menyebabkan perempuan tidak dapat bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Dengan pembatasan-pembatasan yang ada, membuat mereka menjadi terkekang dan hanya melakukan kewajiban yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Perempuan diposisikan sebagai nomor 2 dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, yang disebut subordinasi. Dalam pendidikan dan profesi, dapat dilihat jelas bagaimana terdapat bias gender yang terbentuk karena stereotip masyarakat. Contohnya pada bidang pendidikan, yaitu laki-laki harus sekolah lebih tinggi agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sedangkan perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena tugasnya hanya di rumah. Lalu contoh dalam bidang profesi, beberapa profesi dikaitkan dengan jenis kelamin, seperti pilot, supir, dan direktur merupakan profesi laki-laki, dan perawat atau guru merupakan profesi perempuan. Juga beberapa profesi yang dijabat oleh perempuan yang kemudian diberi tambahan penjelas, contohnya polwan. Polisi sendiri itu sudah merupakan suatu profesi, tapi ketika profesi tersebut dilakukan oleh seorang perempuan, maka profesi tersebut terdapat imbuhan wanita, yaitu menjadi polwan, polisi wanita. Konsekuensi dari posisi perempuan dalam konteks budaya diantaranya, yang pertama, pembentuk sumber daya anak dalam aspek kognitif, budi pekerti, dan perilaku sosial. Jika terdapat kesalahan yang dilakukan anak, maka sosok ibulah yang disalahkan. Yang kedua, yaitu perempuan merupakan eksistensi harmonisasi keluarga, sehingga ketika terjadi perceraian maka pihak perempuan yang salah karena tidak dapat menjaga harmonisasi dalam keluarganya sendiri. Lalu yang ketiga, merupakan perempuan diharuskan untuk menerima segala situasi dan kondisi, sehingga perempuan harus bertahan dengan ketidaknyamanan yang dirasakan demi menjaga kedamaian keluarga. Perempuan diharuskan untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu penjaga dan perawat rumah, sehingga keadaan rumah kotor atau bau, rumah yang tidak terawat, hal tersebut merupakan kesalahan dari pihak perempuan karena tidak dapat menjaga rumah dengan baik. Terdapat beberapa perbedaan dalam kondisi dan pandangan budaya masyarakat pada daerah tertentu. Misalnya, yang pertama, ada pada daerah Pantura, Jawa Barat yang mayoritas suku Jawa dan suku Sunda. Biasanya perempuan bekerja sebagai petani, nelayan, atau memilih menjadi TKW. Lalu ada di Indramayu, kawin muda menjadi hal yang sudah biasa dilakukan, dan anak pertama dianggap sebagai aset keluarga dengan ungkapan anak laki-laki merupakan kebanggaan keluarga, sedangkan anak perempuan merupakan sumber rezeki. Lalu yang ketiga, ada pada sebagian masyarakat Aceh, yaitu sistem perkawinan dilakukan dengan exogamu merge atau mencari jodoh di luar marga sendiri, yang kemudian dilanjutkan dengan aturan viri lokal yang berarti pasangan harus tinggal bersama keluarga laki-laki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan ataupun melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh anggota kelompok, yang dimana ini tentang sistem kekerabatan dan gender dalam budaya masyarakat. Nah, ya di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dari masyarakat Aceh ya. Nah, yang pertama itu garis keturunan diperhitungkan berdasarkan prinsip bilateral, sedangkan adat menetap sesudah nikah adalah eksuri lokal. Nah, contohnya itu gini. Dari pihak perempuan, Aceh mendapatkan
ataupun menikah dengan seorang laki-laki yang berdomisili Jakarta. Nah, otomatis dari pihak laki-laki ini harus berkenan untuk ikut tinggal ke pihak perempuan, yaitu masyarakat Aceh gitu, menjadi orang Aceh gitu. Nah, jadi bukan dari pihak perempuan yang nurut ataupun tinggal ke rumah pihak laki-laki, tetapi dari pihak laki-laki harus berkenan untuk tinggal bersama keluarga dari pihak perempuan gitu. Nah, yang kedua itu masyarakat Aceh Gayo, garis keturunan ditarik berdasarkan prinsip patrilineal. Terus yang ketiga, masyarakat Aceh Tamiang digunakan prinsip patrilineal, yaitu menarik garis keturunan berdasarkan garis laki-laki ya, ataupun adat menetap sesudah menikah yang umum dilakukan adalah adat matrilokal. Nah gitu, jadi kalau misalkan mengadakan sebuah pernikahan itu harus mengikuti ataupun tidak bisa meninggal dari adat Aceh itu gitu. Lalu pandangan gender dalam budaya suku Batak Toba ini juga sangat mengekang perempuan, yaitu yang pertama, masyarakat Batak Toba didasari atas garis keturunan patriarkal, yang dimana ini masyarakat Batak Toba ini sangat menjunjung tinggi tradisi patriarkal dengan menempatkan posisi perempuan itu sangat tinggi. Tapi hal tersebut juga ada persyaratannya ya. Nah, pada saat perempuan itu diangkat lebih tinggi ataupun diratukan oleh masyarakat Batak Toba, itu dikarenakan jika bisa melahirkan seorang anak laki-laki, bukan anak perempuan ya. Jadi syaratnya itu harus melahirkan anak seorang laki-laki, karena jika tidak melahirkan seorang anak laki-laki, kan mereka itu tidak dapat mengabadikan marga gitu loh. Terus yang ketiga itu ada posisi perempuan dalam masyarakat Batak Toba itu sebagai pihak dibeli yang terlihat pada upacara perkawinan. Nah, contohnya itu pada saat mahar seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya itu posisi perempuan dalam hak waris. Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka hak waris jatuh ke tangan saudara laki-laki yang meninggal. Jadi dari pihak perempuan itu tidak mendapatkan apapun karena tidak mendapatkan ataupun tidak bisa memberikan turunan seorang laki-laki gitu. Di Batak Toba ini bisa kita simpulkan bahwa sangat kental sekali dan sangat berat sekali jika kita mengikuti budaya-budaya gender yang dimana pihak perempuan itu ditekankan untuk melahirkan seorang laki-laki gitu. Apalagi kita sebagai perempuan, kita tidak bisa terlalu memaksakan ataupun kehendak dari Tuhan kita gitu kan. Selanjutnya itu ada perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki, dan perempuan bukan merupakan individu yang bebas dan otonom, namun sebagai subordinat atau perpanjangan tangan laki-laki. Jadi seorang perempuan itu tidak bisa disebut kehidupannya itu paling tinggi ataupun paling ratu gitu, itu nggak bisa. Tetapi perempuan ditekankan untuk dapat menuntun seorang laki-laki dalam hal keuangan seperti itu. Sistem patriarki yang ada di masyarakat Batak ini tidak bisa ataupun dibuat peran perempuan di suku Batak tidak penting. Jadi dari pihak Batak itu harus mementingkan budaya yang sudah diterapkan oleh zaman dahulu gitu. Jadi nggak bisa menyepelekan ataupun menganggap hal tersebut tidak penting. Nah, selanjutnya itu ada pandangan gender dalam budaya suku Minangkabau. Nah, yang pertama itu ada masyarakat Minangkabau menetapkan silsilah keturunan berdasarkan garis ibu yang disebut sistem matrilineal.
Lalu yang kedua itu ada klarifikasi peran dalam adat dan budaya masyarakat Minangkabau. Jadi gini, sosial kemasyarakatan dan penentuan kepala masyarakat hukum adat yang disebut penghulu dan datuk didomisili oleh kaum laki-laki. Jadi kalau bisa itu dari pihak laki-laki gitu. Lalu yang ketiga itu ada sistem materi lokal atau lazim disebut dengan sistem aksuri lokal, sama dengan masyarakat Aceh. Nah, yang menetapkan bahwa suami bermukim atau menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri atau di dalam lingkungan kekerabatan istri gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari budaya Aceh yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu, apabila terjadi penceraian, maka suami harus pergi dari rumah istri, sedangkan istrinya tetap tinggal di rumah yang sudah dibuat untuk berkeluarga gitu. Maksudnya yang udah dibuat untuk tinggal di situ pada saat masih berkeluarga gitu. Lalu, apabila dari pihak istrinya itu meninggal, maka kewajiban keluarga dari pihak suami untuk segera menjemput suami yang sudah menjadi duda untuk dibawa kembali ke dalam lingkungan sukunya atau kembali ke kampung halamannya. Jadi dari pihak laki-laki itu tidak bisa menetap di rumah yang sudah tinggali pada saat bersama pada saat istrinya itu masih hidup gitu. Jadi dari keluarga pihak laki-laki itu harus menjemput anaknya untuk tinggal kembali bersama keluarganya gitu. Lalu ada sistem kekuasaan baik formal maupun non formal itu masih didomisili oleh kelompok laki-laki. Nah, ini ada contohnya juga yang dimana dari mamak perempuan dalam rumah tangga saparoi seibu, sedangkan datuk memegang kekuasaan dalam wilayah satu kaumnya gitu. Nah, tadi kita udah menjelaskan di Aceh, Batak, dan selanjutnya itu ada pandangan gender dalam budaya suku Palembang. Di sini yang pertama itu ada pandangan masyarakat suku Palembang terhadap nilai gender dan keluarga sangat terpengaruh oleh pandangan Islam yang patriarki. Jadi masyarakat ataupun budaya suku Palembang ini sangat berperan penting ataupun sangat tidak jauh dari pandangan Islam gitu. Lalu suku Palembang ini menggunakan hukum sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang ketiga, nilai anak. Kehadiran anak laki-laki dalam keluarga suku Palembang sedikit lebih diharapkan dibandingkan dengan anak perempuan. Nah, jadi gini teman-teman, kita udah mendapatkan beberapa adat yang dimana pihak perempuan itu diwajibkan untuk melahirkan seorang anak laki-laki gitu. Kita sudah Aceh. Lalu yang kedua itu juga ada lagi. Terus yang ketiga ini dari suku Palembang. Jadi rata-rata semua masyarakat Palembang ataupun masyarakat lainnya itu sangat memaksakan. Dari yang kedua ini sangat memaksakan perempuan untuk melahirkan dari seorang laki-laki, seorang keturunan anak laki-laki. Tetapi kalau di pihak suku Palembang ini tidak memaksakan, tetapi lebih diharapkan gitu. Keturunan laki-laki itu sangat diharapkan gitu kesimpulannya. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang pandangan gender dalam budaya suku Jawa. Yang pertama itu masyarakat Jawa berlandaskan tata kehidupan sistem patriarki. Yang kedua, istilah wanita berasal dari bahasa Jawa yang berarti wani ditata, berani ditata, atau berani ditata gitu bahasa Indonesianya. Nah, berani ditata ini maksud dari kata-kata ini itu gini teman-teman. Contohnya dari pihak laki-laki ingin membawa
pihak perempuan ataupun orang Jawa ini ke rumah mereka gitu. Nah, jadi dari pihak perempuan ini harus nurut akan pendapat seorang laki-laki gitu. Apabila itu benar ya. Jadi harus ditekankan bahwa hal tersebut itu benar gitu. Harus nurut. Pandangan stereotipe terhadap perempuan sejati adalah perempuan yang tampak lembut dan berperan lebih baik di rumah sebagai ibu maupun istri, di dapur maupun di tempat tidur, bersikap dan perilaku halus, rela menderita dan selalu setia gitu. Jadi di sini dari pihak perempuan itu sangat ditekankan untuk bersifat sopan kepada pihak laki-laki, yang dimana dari pihak perempuan ini harus berprinsip bahwa kita harus nurut sama pemimpin keluarga gitu. Jadi diharuskan untuk halus, harus menghormati suaminya seperti itu. Nah, laki-laki Jawa ini biasanya disarankan oleh keluarganya untuk tidak memilih perempuan yang memiliki status sosial ataupun ekonomi yang lebih tinggi. Nah, biasanya itu gini, kalian pernah dapat kata-kata kalau misalkan dari pihak perempuan itu lebih tinggi derajatnya dari kita, itu yang dibutuhkan bukan laki-laki lagi gitu. Tidak bisa, dia bisa, cuma tidak bisa nurut, apalagi dia termotivasi bahwa derajat dia itu lebih tinggi daripada laki-laki gitu, dari suaminya itu dia lebih tinggi. Nah, oleh karena itu dari perempuannya itu tidak menghormati seorang suaminya gitu, karena mereka sudah mempunyai uang sendiri, udah bisa sendiri semuanya gitu. Nah, oleh karena itu dari pihak laki-laki orang Jawa itu tidak boleh memperistri jika istrinya itu derajatnya itu lebih tinggi dari pihak laki-laki gitu. Takutnya juga tidak bisa nurut, tidak bisa menghormati seorang pemimpin ataupun suaminya seperti itu. Lalu ada juga posisi perempuan dalam budaya Jawa itu disebut sebagai kanca wingking, yakni bahwa tempat perempuan adalah di dapur, swarga nunut, neraka katut, ataupun ke surga ikut, ke neraka pun nurut gitu loh. Jadi seorang perempuan itu ditekankan untuk nurut oleh pihak laki-laki gitu, harus menghormati sekali, harus berhati-hati, jangan sampai kita cerai karena kita tidak bisa menghargai seorang laki-laki ataupun suami kita gitu. Jadi sangat ditekankan sekali ya teman-teman kalau di Jawa itu. Nah, selanjutnya itu pandangan gender dalam budaya suku Sunda. Nah, di sini masyarakat Sunda umumnya itu bersifat matrilokalitas, yaitu pasangan setelah menikah tinggal di keluarga pihak perempuan apabila sudah menikah. Nah, sama dengan pihak Aceh tadi. Nah, yang kedua itu tradisi merantau kurang berkembang atau bengkung ngariung, bangkok ngeroynyok, yaitu artinya lebih baik kumpul bersama keluarga daripada merantau ke daerah tetangga. Nah, jadi di sini tidak diwajibkan untuk merantau gitu. Kita diwajibkan untuk bekerja ataupun hal lainnya itu di daerah kita sendiri ataupun di lingkungan kita sendiri, yaitu Sunda, suku Sunda gitu. Lalu yang ketiga, peran perempuan tidak termarginalkan. Artinya perempuan-perempuan itu tidak termarginalkan. Seperti yang sebelumnya itu kan termarginalkan banget ya dari pihak perempuan. Lalu pandangan gender dalam budaya suku Madura. Yang pertama, suku Madura ini didasari oleh sistem patriarki dengan menempatkan peran perempuan yang sudah menikah sebagai ibu rumah tangga sekaligus pengasuh dan pembimbing anak-anaknya gitu. Jadi kita sebagai pihak perempuan
itu diharuskan untuk bisa mengemong ataupun kita multi talenta ya, bisa dibilang. Jadi kita dipaksa untuk kita bisa memasak ataupun kita pengasuh ataupun pembimbing anak-anak kita nanti gitu. Lalu yang kedua ini, posisi perempuan Madura ini tetap menggantungkan psikologisnya kepada keluarga ataupun tidak diperbolehkan mengambil keputusan penting dalam kehidupan tanpa mengkonsultasikannya dengan orang tua dan orang-orang penting dalam keluarganya gitu. Jadi di sini suku Madura ini sangat mementingkan ataupun harus meminta pendapat kepada keluarga besar gitu, tidak boleh tergesa-gesa dalam menjalankan sebuah keputusan gitu. Oke teman-teman, itu aja yang aku jelasin pada hari ini. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya adalah studi gender dalam suku Banjar. Jadi di suku Banjar sendiri itu menganut sistem patrilineal dan masih kental dengan budaya Islam. Nah, salah satu ajaran Islam yang masih dipakai dalam suku Banjar hingga saat ini adalah pemimpin laki-laki yang lebih diutamakan daripada pemimpin perempuan. Selanjutnya adalah pandangan gender terhadap suku Dayak. Nah, di suku Dayak ini tuh masih menganut sistem parental atau bilateral, di mana pada saat pernikahan yang terjadi di suku Dayak, pihak suami itu mengikuti tempat tinggal dari pihak istri, dan kehadiran dari pihak suami atau pihak laki-laki itu dianggap sebagai tenaga kerja tambahan bagi keluarga perempuan. Kemudian dalam sistem kehidupan sehari-hari, pihak laki-laki itu mendominasi pekerjaan publik, sedangkan pihak perempuan mendominasi pekerjaan domestik. Selanjutnya adalah pandangan gender terhadap suku Manado. Di suku Manado ini tuh masih menganut budaya patriarki, di mana laki-laki itu masih mendominasi pekerjaan pada sektor publik. Namun di era globalisasi saat ini sudah banyak perempuan yang mulai berkarir di sektor publik. Dalam suku Manado itu terdapat sebuah istilah yang dinamai fam atau biasa kita dengar dengan nama marga. Nah, marga sendiri ini itu sang istri harus mengikuti nama marga dari suami atau dari pihak laki-laki. Kemudian adalah pandangan gender terhadap suku Timor yang masih menerapkan sistem matrilineal. Di suku Timor ini sendiri peran perempuan itu tidak terlalu terlihat. Misalnya pada saat musyawarah suku, perempuan tidak diberikan kebebasan pendapat seperti yang didapatkan oleh laki-laki. Dan juga pada saat mendapatkan pendidikan oleh perempuan itu tidak setinggi atau tidak sebanyak dari pendidikan yang didapatkan oleh seorang laki-laki. Nah, pada saat pembagian warisan, pihak perempuan atau saudara perempuan itu tidak mendapat warisan sebesar yang didapatkan oleh saudara laki-laki. Namun, pihak perempuan atau saudara perempuan itu mendapatkan warisan sebanyak kehendakan dari saudara laki-lakinya. Selanjutnya adalah pandangan gender terhadap suku Sasak. Nah, di suku Sasak ini masih menjunjung tinggi sistem patriarki. Perlu teman-teman ketahui bahwa sistem pernikahan di suku Sasak ini cukup unik, karena di suku Sasak tidak mengenal sistem lamaran, melainkan apabila pihak perempuan dilamar secara baik-baik oleh pihak laki-laki, itu malah akan merendahkan harga diri dari keluarga perempuan. Jadi sistem pernikahannya itu diawali dengan kawin lari. Sistemnya adalah pihak calon suami atau pihak laki-laki itu melakukan penculikan terhadap pihak perempuan selama 3 hari dan dibawa ke rumah atau kediaman dari saudara pihak laki-laki. Kemudian pihak laki-laki menghubungi keluarga dari perempuan dan lalu dilangsungkan sebuah pernikahan. Lalu adalah pandangan gender terhadap suku Sumba yang juga masih menganut sistem budaya patriarki yang sangat kental, dan dibuktikan pada suku Sumba yang masih mempercayai bahwa anak laki-laki lebih memiliki keuntungan daripada anak perempuan. Hal ini dibuktikan dari hak yang dimiliki oleh anak perempuan itu lebih rendah daripada hak yang dimiliki oleh anak laki-laki, seperti pada saat meraih pendidikan, anak perempuan mendapat pendidikan yang tidak setinggi anak laki-laki. Dan juga jodoh atau pasangan dari anak perempuan itu lebih banyak ditentukan oleh pihak orang tua.
Juga pada saat pembagian warisan, anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan karena anak laki-laki dapat mendapatkan warisan langsung dari kakek tanpa harus melalui ayah atau ibu dari anak tersebut. Berikutnya adalah pandangan gender terhadap suku Bali. Suku Bali ini teman-teman juga masih mengikuti budaya patriarki yang kuat. Anak laki-laki dalam suku Bali itu masih dianggap sebagai putra mahkota yang sangat jarang untuk bisa lepas dari ikatan keluarganya karena anak laki-laki dianggap sebagai penerus generasi selanjutnya. Sedangkan posisi perempuan pada suku Bali ini adalah sebagai pihak yang merawat atau mendidik. Jadi, sulit bagi perempuan untuk dapat berkarir di dunia luar pada suku Bali. Yang terakhir adalah pandangan gender terhadap suku Irian. Suku Irian ini juga masih menganut kental budaya patriarki di mana semua keputusan diambil oleh seorang laki-laki atau suami. Jadi, peran seorang perempuan dalam suku Irian ini masih didiskriminasi seperti halnya pada saat mendapatkan pendidikan formal. Perempuan masih sangat didiskriminasi sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Peran perempuan pada suku Irian hanyalah mencuci baju, merawat anak, memasak, membersihkan rumah, hanya sebatas itu. Tidak diberikan akses lebih untuk berkarir atau berpendidikan lebih tinggi lagi. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.